Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami tentang teori-teori penelitian komunikasi massa dan juga media online. Para ilmuwan sosial meyakini bahwa media massa memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan atau mendorong perubahan sosial dan budaya. Hubungan antara pesan media dan audiens dari berbagai efek analisis melahirkan sejumlah teori komunikasi massa. Ada yang lebih fokus terhadap media atau sumber, dan ada juga yang lebih mengedepankan audiens sebagai topik perhatian. Ada 4 teori pers. Yang pertama teori pers otoriter, yang kedua teori pers liberal, yang ketiga ada teori pers komunis, dan yang keempat ada teori pers tanggung jawab sosial. Nah, kali ini Fremia akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai masing-masing teori pers tersebut. Yang pertama, teori pers otoriter. Teori pers otoriter yakni teori pers yang mana persnya tunduk kepada pemerintah, yang mana pemerintah memiliki kuasa penuh atas pers tersebut, dan pers tidak boleh mengkritiki pemerintahan. Dan yang kedua ada yang namanya teori pers liberal. Teori pers liberal ini terkenal akan kebebasannya, sehingga pers boleh mengkritiki dan pers juga boleh memantau kinerja daripada pemerintahan. Dan yang ketiga ada namanya teori pers komunis. Teori pers komunis ini yakni teori yang mana pers memihak pada partai politik tertentu. Dan yang keempat, yang terakhir, ada yang namanya teori pers tanggung jawab sosial. Nah, teori pers tanggung jawab sosial ini lebih mengutamakan memusyawarahkan semuanya, lebih memecahkan masalah bersama-sama masyarakat. Cyber law. Secara akademis, terminologi cyber law tampaknya belum menjadi terminologi yang sepenuhnya dapat diterima. Hal ini terbukti dengan dipakainya terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of the internet, law and information superhighway, information technology law, the law of information, dan sebagainya. Cyber law berkenaan dengan inventarisasi atas persoalan atau aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Secara garis besar, ruang lingkup cyber law ini berkaitan dengan persoalan atau aspek hukum dari e-commerce, landmark or domain names, privacy and security on the internet, copyright, delimitation, content regulation and dispute settlement, dan sebagainya. B. Komunikasi global. Komunikasi global terjadi ketika individu, kelompok, atau lembaga tertentu melakukan proses komunikasi dalam lingkup global. Dengan kemajuan teknologi penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi dan komunikasi, kemungkinan proses komunikasi global berlangsung lebih efektif, mudah, murah, dan dalam volume informasi yang semakin meningkat. Tren komunikasi global berpengaruh bagi seluruh aspek dalam kehidupan sosial, dalam kenegaraan di seluruh dunia. Tidak ada lagi negara yang terisolasi dari hubungan internasional melalui komunikasi global ini.